Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herista Ophelia, NRP 103171000021 dari kelas B Wawasan dan Aplikasi Teknologi Departemen Teknik Elektrootomasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang wawasan dan aplikasi teknologi pada permasalahan SDGs. Sustainable Development Goals yaitu kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan menyepakati 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Berikut 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dan saya memilih pada bidang ekosistem lautan. Terdapat beberapa sumber artikel yang ditemukan yang membahas tentang banyaknya sampah plastik di dalam laut. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB telah menetapkan target mendesak terkait SDGs urusan ekosistem laut. Pada tahun 2025, targetnya adalah mengurangi polutan laut termasuk sampah plastik. Di Indonesia, sampah plastik kondisinya memang memprihatinkan. Berkaca pada riset Schamberg tahun 2015, sampah plastik di Laut Indonesia menempati urutan kedua dunia setelah Tiongkok, atau nomor satu bila dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dengan kuantitas mencapai 187,2 juta ton. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan dari 64 juta ton sampah plastik per tahun, sekitar 3,2 juta ton dibuang ke laut. Menurut jenisnya, sampah plastik ini berasal dari perilaku konsumtif. Berdasarkan sampling PPLH Bali di beberapa sekolah, 82% terdiri dari barang pakai dari plastik, kresek 9%, dan mika 5%. PT Citra Surya Komunikasi bersama Asiatic Yacht Supplies Private Limited bekerja sama dalam upaya melaksanakan program SDGs di Indonesia. Alat ini diberikan nama dengan sibin atau ember penyedot yang akan menyedot di sekitar sampah yang ada di pinggir dermaga. Kerja alat ini sangat sederhana, yaitu sibin akan dicolokkan dengan listrik dan tabung pada ember tersebut, lalu akan menyedot air laut. Di dalam ember terdapat sebuah kantung jaring yang berfungsi untuk menyaring air laut, dan jika ada sampah yang tersedot maka akan terhenti di dalam kantung jaring tersebut. Biasanya sampah plastik, styrofoam, dan botol minuman kemasan yang paling banyak ditemui. Alat ini juga dapat menyedot deterjen dan minyak yang tumpah di laut untuk kemudian dilakukan penyaringan antara air dan minyak atau deterjen untuk kemudian dikembalikan ke laut yang sudah terbebas dari polusi tersebut. Sesuai target SDGs Indonesia tentang ekosistem laut, pertama yaitu mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya sampah laut. Kedua, mengelola dan melindungi ekosistem laut untuk menghindari dampak buruk. Yang ketiga, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata yang berkelanjutan.